Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabella dari kelompok 2, peserta KKN atau Kuliah Kerja Nyata tahun 2021, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dalam video ini akan memberikan informasi mengenai obat, yang mana salah satunya bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 merupakan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Setiap obat mempunyai manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan anjuran dokter. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mendapatkan. Pastikan mendapatkan obat di tempat yang benar agar terjamin manfaatnya, keamanannya, dan kualitasnya. Contohnya, apotik, rumah sakit, toko obat berizin, apotik klinik, dan sebagainya. Saat menerima obat, pastikan harus ada nomor registrasi obat, masih tersegel rapat, pastikan obat tidak rusak, serta tidak kadaluarsa. Tidak disarankan mendapatkan obat dari tetangga atau keluarga yang merasa penyakitnya sama dengan Anda, karena bisa saja obat yang diperlukan oleh setiap individu itu berbeda-beda. Dan sebaiknya tidak membeli sembarang obat di warung, karena penjaga warung bukanlah orang yang mempunyai ilmu di bidang obat. Yang kedua, Menggunakan obat harus sesuai dengan indikasi, sesuai dosis, sesuai aturan pakai, dan sesuai cara pemberiannya. Untuk poin A, sesuai indikasi. Indikasi atau diagnosa penyakit sangatlah penting. Bisa saja dengan gejala yang hampir mirip, ternyata diagnosa penyakitnya berbeda. Misalnya gejala demam. Penyakit yang terkait dengan demam banyak sekali. Poin B, sesuai dosis. Contoh penggunaan dosis yang tepat adalah tidak kelebihan dan tidak kekurangan dosis, yang berarti sesuai dengan dosis yang diperlukan. Untuk poin C, sesuai aturan pakainya. Misalnya, untuk aturan pakai 3 kali sehari dimaksudkan untuk diminum setiap 8 jam. Hal ini bertujuan agar kadar obat yang berada di dalam darah senantiasa mencukupi dan menimbulkan efek pengobatan. Untuk poin D, sesuai cara pemberian. Cara pemberian dibagi menjadi beberapa, antara lain oral, parenteral, sublingual, bukal, inhalasi, dubur, vagina, telinga, dan sebagainya. Yang ketiga, menyimpan obat sesuai yang tertulis di kemasan, kecuali bila harus disimpan secara khusus. Umumnya obat disimpan antara lain di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, tidak di tempat yang lembab, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Fungsi hal di atas jelas agar obat tidak mudah rusak dan masih terjamin mutu obatnya. Bila ada kotak obat, masukkan obat dalam kotak atau lemari tersebut. Adapun penyimpanan khusus seperti di dalam kulkas. Contoh salah satunya adalah sediaan supositoria akan meleleh atau mencair bila tidak disimpan di dalam kulkas. Yang keempat, membuang. Membuang obat juga ada tata caranya loh. Obat dibuang dikarenakan sudah rusak atau kadaluarsa, sehingga tidak dapat lagi digunakan. Cara membuang obat dengan benar: hilangkan semua label dari wadah obat,
Untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lainnya, hancurkan terlebih dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset. Dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Apa yang sudah dijelaskan dalam video tadi semoga dapat menambah wawasan mengenai obat dan juga dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.